Setelah itu, tahapan yang kedua yaitu diletakkan pada posisi dekat. Misalnya saja antara 30 cm sampai setengah meter. Burung yang satu sudah bekur seperti burung merak. Nah, nanti yang lain itu akan saling bersahutan. Nah, ini fungsinya untuk memancing suara tempo rendah, frekuensi lemah. Apa sih maksudnya tempo rendah frekuensi lemah? Maksudnya adalah tempo rendah itu intonasinya pelan, namun iki lho, ame tak ukur jarak iki lho piro kok iso manggunge jos iki. Tak meteri sesuk neh ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Salam lembut selembutnya kelembutan. Selamat pagi para Ndoro dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami Cah Bejo YouTube channel, saluran pemerhati sejarah, budaya, dan adat istiadat Nusantara. Selamat pagi juga bagi para people, orang-orang di luar sana, kita semua yang mendambakan kebahagiaan namun tetap hidup dalam kesederhanaan. Karena bahagia itu sederhana dan bahagia itu tidak sulit. Termasuk dengan minum teh seperti ini, mari kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mengawali perjumpaan kita dengan meminum seteguk air teh hangat. Monggo Anda juga bisa menikmatinya. Kita berdiskusi ringan tentang upaya meningkatkan kualitas hidup burung perkutut. Dari segi apa? Dari segi manggung dan mental. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana cara yang paling tepat untuk meletakkan posisi burung perkutut di dalam sangkar ketika kita memiliki burung perkutut lebih dari satu. Misalnya kita punya 2, 3, dan lebih banyak lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, kita akan bedah lebih mendalam lagi. Tentunya jika Anda sudah punya burung perkutut. Bagi yang belum punya, segera beli dan miliki koleksi baru kita bergabung dalam acara yang asik ini. Para Ndoro dimanapun Anda berada, ada 3 posisi meletakkan sangkar burung perkutut berjajar. Nah, tujuan meletakkan ini pun tidak main-main karena letak sangkar yang kurang pas itu juga mempengaruhi baik manggungnya maupun mental bertarung dan juga mental manggung bagi burung perkutut itu sendiri. Langsung saja, posisi yang pertama adalah meletakkan burung perkutut dengan jarak 1 atau 2 meter. Nah, ini penting. Fungsi dari meletakkan burung perkutut dengan jarak sangkar 1 atau 2 meter adalah untuk melatih mental bertarung manggung. Nah, dalam hal ini Anda harus tahu dan paham betul apa sih sebenarnya tujuan utama meletakkan burung perkutut dengan jarak. Nah, ini misalnya yang ada di belakang saya, jaraknya antara 1 sampai 2 meter. Nah, ini posisi seperti ini burung masih bisa saling memandang, masih bisa berhadapan-hadapan, namun jaraknya tidak terlalu dekat. 1 atau 2 meter. Ini fungsinya untuk melatih mental. Ketika mata ini bisa saling memandang, namun dengan jarak yang tidak terlalu dekat, maka yang muncul adalah melatih untuk bersuara manggung. Kemudian apabila sudah terpancing manggung, nanti kelanjutannya adalah akan saling bersahut-sahutan. Bersahutan dari pelan, istilahnya seperti apa ya, suaranya itu lemah-lemah seperti itu, tidak terlalu keras, kemudian keras,
hingga tempo jeda yang berirama. Itu dengan cara meletakkan sangkarnya itu jaraknya minimal 1-2 meter. Jangan kurang dari itu. Kalau kurang dari itu nanti tidak akan muncul mental manggung. Nah, yang ada nanti pada tahapan yang kedua. Nah, itu yang pertama dengan jarak 1 atau 2 meter untuk melatih mental saling bersaut-sautan manggungnya. Setelah itu tahapan yang kedua yaitu diletakkan pada posisi dekat. Misalnya saja antara 30 cm sampai setengah meter. Nah, posisi ini yang tadi saya katakan bisa mempengaruhi penjinakan bekur. Nah, ini akan tepat apabila yang satu itu mungkin berjenis kelamin betina misalnya, kemudian yang satu lagi berjenis kelamin jantan, itu akan bisa melengkapi chemistry dan latihan penjinakan. Karena ketika birahi juga biasanya akan melakukan seperti ini, bekur-bekur seperti itu. Nah, dengan jarak posisi 30 cm sampai setengah meter yaitu 50 cm, nanti kontak mata itu akan semakin dekat, kemudian gerak-gerik memancing gerakan dari burung yang satu dengan burung yang lain itu akan terlihat jelas. Nah, apabila Anda sudah pada tahap ingin melakukan penjinakan, nah usahakan burung perkutut itu berada pada posisi tadi, dekat 30 cm sampai setengah meter atau 50 cm. Nanti apabila burung yang satu sudah bekur seperti burung merak, nah nanti yang lain itu akan saling bersahutan. Nah, ini sudah kita buktikan dengan jarak yang posisinya itu dekat, jangan terlalu jauh. Nah, ini tahap atau meletakkan sangkar yang jenis kedua. Selanjutnya untuk yang posisi ketiga yaitu posisi sangkar burung berjauhan, atau akan lebih tepat lagi diletakkan pada posisi yang satu sangkarnya dengan satu yang lain tidak terlihat. Nah, misalnya yang satu berada di depan rumah atau yang satu di samping rumah, tidak terlihat. Nah, ini atau bisa juga yang satu di depan rumah atau yang satu di dalam rumah, nah, atau yang satu di teras, yang satu di belakang rumah. Oke lah, pokoknya si sangkarnya itu jangan sampai burungnya itu melihat burung perkutut yang lain. Nah, ini fungsinya apa? Fungsi ini adalah pada tahap pemasteran burung yang terkadang sama sekali tidak mau manggung. Nah, ini fungsinya untuk memancing suara tempo rendah, frekuensi lemah. Apa sih maksudnya tempo rendah frekuensi lemah? Maksudnya adalah tempo rendah itu intonasinya pelan, namun frekuensinya juga berada di frekuensi bawah. Artinya sayup-sayup terhembus angin. Frekuensi yang rendah itu cenderung mudah diterima oleh burung perkutut baru, burung perkutut muda yang sedang berusaha untuk manggung. Sehingga apabila sangkarnya itu berada di belakang rumah, yang satu di depan rumah, suaranya yang akan terkirim oleh hembusan angin itu sampai pada telinga si burung perkutut muda itu dengan posisinya lembut, kalem, dan ini tidak menjatuhkan mental. Karena suara yang cenderung keras, suara yang istilahnya itu memekik seperti itu, ini bisa membuat burung perkutut muda bukannya terpancing, malah dia akan drop, akan minder mentalnya. Karena mereka baru pemula yang sedang belajar untuk manggung, mendengar seniornya itu sudah terlalu keras suaranya, memekakkan telinga, maka ya seperti yang bisa kita tebak, perkutut muda tersebut, perkutut pemula yang kita miliki, bukannya akan berlatih untuk manggung, malah akan, istilah orang Jawa itu, minder. Ya, mengkeret seperti ini, dia akan merasa takut. Oh, ternyata di sini wilayahnya bukan milik ia, milik perkutut lain yang suaranya lebih keras. Karena sinyalmen manggungnya perkutut dengan intonasi yang keras, dengan intonasi yang terlalu banter, istilah orang Jawa, itu bisa memunculkan pemikiran dari si burung perkutut tersebut. Dia di situ tidak diterima, dia sulit mendapatkan teman karena temannya itu manggungnya lebih keras daripada yang ia miliki atau manggung burung perkutut tersebut. Nah, ini juga berlaku Parandoro
di samping meletakkan posisi yang tidak terlihat sangkar satu dengan yang lain, ini juga ketika kita melakukan pemasteran bagi perkutut muda. Bedakan memancing burung perkutut dengan pemasteran ya. Harus berbeda. Bedanya apa? Ketika memancing burung perkutut itu biasanya burung perkutut sudah ada mental 50% manggung. Istilahnya sudah ada suara manggung yang pasti, sudah jelas. Ini mental sudah jadi, walaupun baru 50-60%, itu kalau dipancing dia akan mengikuti walaupun dengan suara yang keras. Berbeda dengan pemasteran. Kalau pemasteran itu adalah ia melakukan upaya untuk mengajari burung itu manggung. Jadi kalau mengajari, intonasinya harus pelan-pelan, tidak boleh terburu-buru. Nah ini harus dengan misalnya memasterkannya itu menggunakan suara MP3 maupun suara video di YouTube, itu usahakan dengan volume yang pelan-pelan saja, jangan terlalu keras. Nah itulah para Ndoro, kita harus tahu dan menyelami bagaimana karakteristik burung perkutut yang kita miliki. Karakteristik yang seperti itu apabila sudah kita peroleh, maka dapat kita aplikasikan dalam upaya pemeliharaan burung perkutut dengan teknik-teknik spesial yang nanti pasti akan Anda temukan. Karena teknik seperti itu kita pelajari, kita hayati, kita resapi, dan kita kembangkan. Kita teliti sendiri, kita terapkan. Bukan 100% kita menjiplak dari orang. Kalau 100% menjiplak, terkadang burung perkutut yang kita miliki dengan lingkungan kita, dengan sangkar kita, dengan kesibukan kita, belum tentu sesuai. Jadi boleh kita mengadopsi, tapi kita inovasi, kita kreativitaskan dengan teknik yang pasti Anda bisa temukan. Nah, oleh karenanya mungkin cukup sampai di sini apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua, para penggemar burung perkutut. Diskusi kita buka selebar-lebarnya pada nomor WA dan juga pada kolom komentar. Terima kasih. Salam rahayu, sagung dumadi, salam lembut, selembutnya kelembutan. Cah Bejo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.